Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan kedua kitab Nahwu ketiga, yaitu Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Al-Hattab rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di pembahasan berikutnya, kata dan jenis-jenisnya. Kalau kemarin itu kalimat. Kalau kemarin kalimat, kalam. Ini sekarang kalimah, kata. Dan jenis-jenisnya. Qala beliau berkata wal kalimatu. Jadi kemarin kalam, sekarang wal kalimatu. Qaulun mufradun. Wahyasmun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Al-kalimah. Al-kalimah adalah qaulun mufrad. Ini pengertian kalimah. Secara istilah, ucapan yang berisi satu kata. Jadi kalau kalam kan ucapan lafaz yang tersusun. Kalau kalam ya, kalam lafaz tersusun. Itu kalau kalam. Kalau kalimah, qaulun mufrad. Namanya mufrad satu kata, tidak tersusun. Ini pengertian sederhana dari al-kalimah. Kita lihat catatan ke-13 dulu tentang al-kalimah. Catatan ke-13. Kalimah secara bahasa bermakna kalimat sempurna yang dapat dipahami. Berarti secara bahasa kalau saya bilang ini kalimah, artinya kalimat yang sempurna. Berarti kalam sama secara bahasa dengan kalimah. Apa pengertian kalimah kemarin? Secara bahasa, kalam. Ucapan yang dipahami. Apa pengertian al-kalimah secara bahasa? Kalimat ya, yang sempurna yang dapat dipahami. Berarti secara bahasa ketemu. Kalam sama kalimah secara bahasa ketemu. Dipahamkan? Sama-sama ucapan yang bisa dipahami. Sama-sama ucapan yang bisa dipahami. Itu secara bahasa. Sama artinya kalam dengan kalimah. Sehingga orang bisa katakan ja'a Muhammadun. Ini kalam. Ini juga kalimah. Secara bahasa. Secara bahasa. Yang memisahkannya antara kalam dan kalimah apa? Secara istilah. Menurut pengertian ahli nahwu. Secara istilah. Kalau secara bahasa itu namanya pengertian kamus. Kalau kita buka kamus, kalam artinya apa? Kalimah artinya apa? Itu secara bahasa maksudnya. Berdasarkan kamus. Itu kalau dikatakan secara bahasa. Yang membedakannya adalah secara istilah ulama nahwu. Menurut istilah ulama nahwu, kalam kemarin. Lafdun, murakkabun, mufidun, bilwad'i. Kalam harus terpenuhi 4 ketentuan. Harus lafaz, harus tersusun, harus ada faedahnya, dan harus peletakan orang Arab. Sekarang kalimah. Menurut istilah ulama nahwu, kalau orang nahwu mengatakan ini kalimah, ini kalam. Kalimah apa? Qaulun mufrad. Ucapan yang isinya satu kata. Ucapan isinya satu kata. Ada yang paham ini? Jadi kalau saya berkata Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Kalau saya bilang apa namanya itu? Kalimah. Jadi ini ja'a, jadi ada 2 ya. Ada kalam, ya. Ada kalimah. Iya, ada kalam, ada kalimah. Kalau saya bilang ja'a berarti kalimah. Zaid berarti kalimah. Tapi kalau ja'a Zaid ini adalah kalam. Secara istilah. Jadi kalam itu ja'a Zaid. Tapi kalau pecah-pecah, ja'a bukan kalam. Itu kalimah. Zaid bukan kalam. Tapi itu adalah apa? Kalimah. Dipahamkan? Berarti nanti bisa antum pahami bahwa kalam itu, kan namanya kalam itu, dia dibuat dari kalimah. Dipahamkan? Namanya kalam itu, dia dibuat dari apa? Kalimah. Jadi kalam terbentuk dari kalimah.
terbentuk dari kalimah. Jelas kan? Sementara kalimah nanti ini, kalimah ini terbentuk dari huruf hijaiyah. Dari huruf apa? Hijaiyah. Jadi dari huruf hijaiyah jadi kalimah. Dari kalimah jadi kalam. Jadi kalam. Makanya nanti pembahasan susunan dalam belajar ilmu bahasa Arab, pertama pelajaran huruf. Ini nomor 1. Yang dikenal dengan ilmu al-aswat. Ya, ilmu suara. Suara dari setiap huruf harus dipahami dulu. Kalau mau belajar bahasa Arab, harus paham namanya ilmu aswat. Suaranya setiap huruf. Paham kan? Yaitu ini juga dipelajari dalam ilmu tajwid. Setelah itu kita belajar naik level, belajar kalimah. Nah, ini dipelajari dalam ilmu sarf. Dipelajari dalam ilmu sarf. Setelah itu kita naik lagi ke kalam. Inilah dibilang ilmu nahwu. Ini disebut dengan ilmu nahwu. Ini tingkatan. Ya, ini tingkatan dalam belajar. Terkait dengan ilmu bahasa. Huruf dulu, baru kalimat, baru kalam. Karena kalimat terbuat dari huruf, kemudian kalam terbuat dari kalimah. Jelas ini pembahasan? Jelas ini? Ini yang disebutkan oleh penulis. Iya. Jadi al-kalimah qaulun mufradun. Perhatikan dulu catatan untuk qaul, ucapan. Qaul artinya ucapan. Catatan 14. Ucapan yang memiliki makna. Jadi qaul itu, kalau bilang ini qaul, berarti ucapan yang punya arti. Berarti bukan lagi huruf, karena huruf hijaiyah belum punya arti. Huruf hijaiyah belum punya arti. Ini kalimah ucapan, artinya ucapan yang punya arti. Mufradun, tunggal. Secara bahasanya, lihat catatan 15. Hanya terdapat satu lafaz. Itu namanya mufrad. Hanya terdapat padanya apa? Satu lafaz. Hanya terdapat padanya satu lafaz. Terdapat padanya satu lafaz. Itu namanya mufrad. Wahya dan dia, yaitu kalimah. Dia yaitu kalimah ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'na. Kalimah itu nama ini, yang ini kalimah. Kalau kalam sudah kemarin. Paling sedikit ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Ini kalimah sekarang. Dia ternyata terbagi 3. Ada isim, ada fi'il, ada harf. Tapi bukan huruf yang ini. Ini huruf yang ja'ali makna, yang punya arti. Karena huruf hijaiyah itu huruf yang tidak punya arti. Jadi huruf yang masuk dalam pembagian kalimat bukan yang bangun kalimat. Kalau huruf yang darinya berasal kalimat, huruf hijaiyah tidak punya arti. Kalau ini huruf yang maknanya ulama sorof, kalimah huruf yang punya makna, huruf yang punya arti, bukan huruf hijaiyah. Jadi misalnya min, ini huruf, paham kan? Kalau huruf di sini satu huruf, alif bata itu huruf yang di bawah itu. Kalau huruf di sini yang punya arti, bisa 2 huruf, bisa 1 huruf, bisa 3 huruf, bisa. Yang penting punya arti. Jadi inilah pembagian kalimah. Inilah disebut dengan pembagian kalimah. Ya, pembagian kalimah. Ada 3 itu. Isim, fiil, huruf yang punya makna. Dan ini ada pengertian di bawah yang tentunya ini cuma mengingatkan. Karena pengertian isim, fiil, huruf sudah kita ambil 2 kali. Sekarang diulang lagi 3 kali. Wahyasmun, dia adalah isim. Dia adalah isim. Catatan 16. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Kita sudah ulang ini ketiga kali kalau di nahwu ya. Tambah sorof, ini sudah ke-5 kali. Karena sorof kita ulang 2 kali. Pengertian isim. Di sorof kita ulang 2 kali, sekarang nahwu ke-3 kali. Pengertian isim. Iya. Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan
waktu. Wa fi'ilun, kedua fi'il. Catatan 17. Fi'il adalah kata menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan bergandengan dengan waktu. Itu bedanya. Bergandengan dengan waktu. Wa harfun, huruf 18. Huruf adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada selainnya, yaitu bersambung dengan yang lain baru memiliki makna yang sempurna. Itulah huruf. Ja'ali maknan, catatan 19, sebagai pembeda dengan huruf yang memiliki makna dengan huruf yang tidak memiliki makna, seperti huruf hijaiyah. Kenapa beliau bilang huruf yang punya makna? Sebagai pembeda dengan huruf yang tidak memiliki makna, seperti huruf hijaiyah. Dipahamkan? Jadi kenapa beliau tidak bilang isim, fiil, huruf? Karena huruf terbagi dua. Ada huruf yang tidak punya makna, itulah huruf hijaiyah. Dipahamkan? Tidak dipelajari di nahwu. Tidak dipelajari di nahwu. Terus yang kedua, ada huruf yang punya makna. Inilah yang dipelajari di nahwu, yang masuk dalam pembagian kalimat. Jelas ini pembahasan? Ini pembahasan tentang jenis kalimat. Setelah itu masuk ke tanda masing-masing. Kata beliau, fal ismu yu'rafu, maka isim dikenal bil isnadi ilaih, wabil khafdi, wabit tanwini, wabidukhulil alif wal lami, wa hurufil khafdi. Tidak disebutkan sini huruf jar, kan nanti di penyakit. Maka isim yu'rafu dikenal, catatan 20. Catatan 20, isim dikenal sesuatu yang membedakannya dengan fiil dan huruf. Itu maksudnya dikenal, maksudnya sesuatu yang membedakannya dengan fiil dan huruf. Bil isnadi ilai, dengan penyandaran kepadanya. Kapan sesuatu disandarkan kepadanya, maka pasti itu isim. Makanya mudhaf nilai pasti apa? Isim, karena penyandaran. Dipahamkan? Karena apa? Penyandaran. Dan contoh lain, sekarang kita sudah bisa meluas sedikit. Contoh dulu ya, kitabu, ini contoh mudhaf nilai. Kitabu Zaid, kitabu Zaidin, bukunya Zaid, bukunya Zaid. Berarti buku disandarkan kepada apa? Zaid. Ketika sesuatu disandarkan kepadanya, berarti sesuatu itu isim. Berarti Zaid adalah siapa? Isim. Contoh lain lagi, qoma Zaidun, Zaid berdiri. Berarti berdiri disandarkan kepada siapa? Zaid. Berarti Zaid siapa? Isim. Jadi ketika disandarkan kepadanya sesuatu, isim. Dipahamkan? Saya balik. Ini kebetulan dia di belakang semuanya. Dia di belakang semuanya. Sekarang ada namanya idhofah terbalik. Penyandaran terbalik. Setelahnya disandarkan kepada sebelumnya. Zaidun, Zaidun qaimun, Zaidun qaimun, Zaidun qaimun. Zaid berdiri. Berdiri disandarkan kepada apa? Zaid. Padahal Zaid sebelumnya. Anda paham ini? Ini namanya penyandaran terbalik. Kalau tadi bukunya Zaid, buku disandarkan kepada Zaid. Koma Zaid, Zaid berdiri. Berdiri disandarkan kepada Zaid. Ini namanya penyandaran biasa. Sebelumnya disandarkan kepada setelahnya. Tapi dalam bahasa Arab, susunan mubtada khobar, itu penyandarannya terbalik. Khobar disandarkan kepada mubtada. Khobar disandarkan kepada apa? Mubtada. Padahal dia di belakang. Sekarang, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Berarti berdiri disandarkan kepada siapa? Zaid. Berarti Zaid itu siapa? Zaid itu siapa? Isim. Kenapa? Karena disandarkan kepadanya setelahnya. Jadi disandarkan kepadanya sebelumnya, ya, itu isim. Demikian pula kalau disandarkan kepadanya setelahnya juga apa? Isim. Makanya alamat ini adalah yang penting terjadi penyandaran. Al-isnadu ilai, disandarkan kepadanya. Saya di buku dasar saya bilang begini, ada tiang, kemudian antum sandarkan sesuatu kepadanya. Maka tempat bersandarnya inilah disebut isim. Yang bersandar bisa isim, bisa isim, bisa fi'il. Ini yang bersandar.
Yang bersandar itu bisa isim, bisa fiil. Yang penting tempat bersandarnya itu pasti siapa? Isim. Inilah alamat isim pertama. Dan nanti antum akan dapat di kitab yang kelima, Qatur Nada, Ibn Hisham mengatakan bahwa ini alamat isim yang paling bermanfaat. Alamat isim yang paling bermanfaat. Nanti akan dikasih tahu alasannya. Terjadi penyandaran kepadanya. Terjadi penyandaran kepadanya. Dipahami ini? Ini tanda isim pertama. Ini tanda isim pertama. Tanda berikutnya ini mudah. Wabil khafdi, dengan adanya kasro. Kalau ini mudah. Adanya kasro, maka pasti itu adalah isim. Wabitanwini, adanya tanwin, maka itu adalah isim. Wabidukulil alif wal lami, dengan masuknya alif dan lam, itu adalah isim. Wa hurufil khafdi, masuknya huruf jar, maka itu adalah isim. Antum bisa paham ini? Jelas ini? Paham ini? Jadi isim memiliki berapa tanda dikasih oleh penulis ini? Berapa tanda? 5 tanda. Tanda pertama, al-isnadu ilai, terjadi penyandaran kepadanya. Tanda kedua, kasro. Tanda ketiga, tanwin. Tanda keempat, adanya al. Tanda kelima, masuknya huruf jar. Masuknya huruf jar. Ada catatan di bawah bil isnadi ilai. Catatan 21. Jika ada kata yang disandarkan kepadanya sesuatu, maka dia adalah isim. Jika ada kata disandarkan kepadanya sesuatu, maka dia adalah isim. Seperti saya contohkan di papan. Wabil khafdi, dengan khafat, catatan 22, kasro atau apa yang menggantikannya sebagai alamat khafat atau jar. Pokoknya alamat jar itu yang kita pelajari di 2 buku sebelumnya, itulah tanda isim. Alamat jar. Antum kan sudah pelajari alamat jar kan? Kalau kata di jar maka memiliki tanda. Ada kasro, ada ya, paham kan? Kemudian ada fathah pada ismul ladzi lan sorif, itulah alamat isim. Yang penting di jar, bukan di kasro sekarang. Sekarang ini bukan lagi kata di kasro, tapi di jar. Anu pahamin? Makanya belum bilang apa? Wabil khafdi. Belum dah bilang bil kasri. Belum dah katakan dengan kasro. Tapi belum katakan apa? Dengan khafat. Artinya apa? Dengan tanda-tanda khafat. Dengan tanda-tanda khafat. Iya. Tinggal antum lihat kembali di buku sebelumnya. Tanda-tanda khafat itu apa? Tanda-tanda khafat itu apa? Sudah disebutkan di buku pertama dan buku kedua. Iya. Kemudian wabit tanwini, catatan 23, dommatain atau fathatain atau kasrotain. Itulah dibilang tanwin. 2 dommah, 2 fathah, 2 kasro. Itu disebut tanwin. Wabidukulil alif wal lami wa hurufil khafdi. Ini mudah. Dengan masuknya al, mudah sekali itu. Dan huruf-huruf jar, catatan 24, masuknya huruf-huruf jar yang akan datang penyebutannya pada bab isim yang majrur. Pada bab isim yang majrur. Dipahami ini? Duduk. Kemudian berikutnya alamat fi'il dan jenis-jenisnya. Itu tadi alamat isim. Alamat fi'il dan jenis-jenisnya. Wal fi'lu yu'rafu biqad. Wasini wasaufa wata'i ta'niti sakinah. Kalau ini tidak ada perubahan. Alamat fi'il itu tidak ada perubahan. Buku pertama, kedua, sampai ketiga ini tidak ada perubahan. Bahkan nanti di buku keempat, kelima tidak ada juga perubahan. Iya, kenapa saya tidak sebutkan buku keempat? Karena buku keempat tidak membahas ini semua. Pembahasannya lain. Nahwu juga, tapi pembahasan i'rab yang lain. Iya. Jadi kita akan ulang lagi nanti di buku kelima. Jadi alamatnya wal fi'lu yura, fi'il dikenal. Catatan 25. Sesuatu yang membedakannya dengan isim dan huruf. Itu sesuatu yang membedakannya dengan isim dan huruf. Bikode dengan kode. Wasin, sin, wasaufa dan saufa. Wata'i tanis sakinah dan tak tanis yang sukun.
Tidak perlu dikasih keterangan ini karena memang jelas. Wa huwa salasatu anwa'in, dan dia ada 3 jenis. Fi'il itu ada 3 jenis. Ini kita sudah tahu, sudah berapa kali ulang. Fi'il ada 3 jenis. Madin, ada namanya fi'il madi. Catatan 26, diulang lagi pengertian fi'il madi. Fi'il madi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang telah terjadi sebelum waktu berbicara. Diulang terus, fi'il madi adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang telah terjadi sebelum waktu berbicara. Wa yu'rafu, dan dikenal. Di sini dirinci alamat fi'il. Wa yu'rafu, dan dikenal. 27, catatan 27, sesuatu yang membedakannya dengan fi'il mudhari dan fi'il amar. Karena fi'il itu ada 3. Ada madi, mudhari, dan amar. Apa yang membedakan madi dengan mudhari dan amar? Apa yang membedakan madi dengan mudhari dan amar? Ini dia. Wa yu'rafu bi ta'it ta'nitsis sakinati. Dia dikenal dengan ta' tanis as-sakinah. Ini dia yang kita sering baca kitab. Kalau ada ta' tanis sakinah, maka itu pasti fi'il madi. Pastikan itu. Nah, contoh qamat, qa'adat. Iya, qamat, qa'adat. Dan ini disepakati. Tidak ada silang pendapat, qoma dan qa'ada fi'il madi. Karena kemasukan ta' tanis sakinah. Setelah belum memberikan yang disepakati, belum sebutkan fi'il yang diperselisihkan akan kefi'iliannya. Karena kita sudah naik level. Iya. Wa ni'ma wa minhu, diantaranya. Di antara fi'il madi maksudnya. Catatan 28. Baca dulu catatan 28. Di antara kata yang termasuk fi'il madi. Di antara kata yang termasuk fi'il madi. Ni'ma, wa bi'sa, wa laisa, wa asa. 4 kata. Ni'ma, bi'sa, laisa, asa. Alal asoh, berdasarkan pendapat yang kuat. Kata beliau, 4 kata ini itu termasuk fi'il madi berdasarkan pendapat yang kuat, berdasarkan pendapat yang sahih. 29, catatan 29, maksudnya adalah 4 kata yang disebutkan terdapat padanya perselisihan di kalangan ulama. Apakah keempat kata tersebut adalah fi'il atau tidak? Paham kan? Diperselisihkan. Namun yang benarnya adalah bahwa keempat kata tersebut termasuk sebagai fi'il. Karena dapat bersambung dengan ta' tanis sakinah. Ini dia. Paham kan? Jadi penulis bilang, ini 4 ini berdasarkan pendapat yang kuat. Ketika dibilang berdasarkan pendapat yang kuat, berarti mengisyaratkan ada apa? Ada perselisihan. Adapun kalau antum bertanya, antara siapa yang berselisih? Di buku kelima. Itu semua akan dituangkan di Qutun Nada. Yang penting sekarang ini adalah antum tahu bahwa ni'ma, bi'sa, laisa, asa. Itu fi'il madi. Berdasarkan pendapat yang kuat. Dan ada pendapat lain. Cuman kenapa ini adalah pendapat yang kuat? Karena semuanya bisa bersambung dengan ta' tanis sakinah. Antum bisa katakan nikmat, bi'sat, laisat, asat. Semua bisa bersambung dengan siapa? Ta' tanis as-sakinah. Ketika bersambung dengan ta' tanis sakinah, itu menunjukkan dia adalah fi'il. Dan fi'ilnya adalah fi'il madi. Jelas ini pendapat? Ini dulu. Adapun siapa yang berselisih? Apa dalilnya? Itu di buku yang mutawwalat, buku tebal lagi. Itu kita akan ambil nanti insyaallah di buku kelima, di buku yang kelima insyaallah. Dipahami ini pembahasan? Ini fi'il madi. Fi'il madi. Kedua, lanjut. Wa mudhari'un.
Fi'il berikutnya adalah mudhari'un. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Iya. Catatan 30. Fi'il mudhari adalah apa yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi saat waktu berbicara atau setelahnya. Karena fi'il mudhari bisa bermakna sedang atau apa? Akan. Saat melakukan pekerjaan atau setelah melakukan pekerjaan. Itu fi'il mudhari. Yu'rafu dikenal dengan bidukhuli lam alai. Ini alamat fi'il mudhari. Dengan masuknya lam padanya. Alat penjazm. Alat penjazm. Karena alat penjazm tidak pernah masuk pada selain fi'il mudhari. Apalagi lam. Lam tidak pernah dinukil masuk pada kata lain. Lam. Kalau ada lam, pasti fi'il dan dipastikan fi'il mudhari. Makanya dia dijadikan oleh para ulama bahasa sebagai tanda fi'il mudhari. Ini lam sebagai tanda fi'il mudhari. Di samping dia alat penjazm. Nah contoh, lam yakum. Contohnya lam yakum. Setelah itu pembahasan sorof untuk fi'il mudhari. Pembahasan sorof untuk fi'il mudhari. Wala budda fi awwali. Dan harus di awalnya. Awal fi'il mudhari ini. Iya, harus berada pada awalnya. Catatan 32 pada awal kata fi'il mudhari. Iya. Min ihdaz zawaidil arba'i. Dari salah satu 4 tambahan. Harus di awalnya ada salah satu dari 4 tambahan. Salah satu dari 4 huruf tambahan. Wahyal hamzatu. Dia adalah hamzah. Bukan alif ya, hamzah. Dia adalah hamzah. Wan nun, wal ya, wat ta dan ta. Harus ada 4 ini kalau antum mau bilang itu fi'il mudhari. Harus ada ini. Kalau antum mau katakan itulah fi'il mudhari. Ya jama'uha qauluka. Terkumpul dalam ucapan kamu. Na'aitu. Kalau di buku sebelumnya anaitu. Sekarang na'aitu. Ini menunjukkan bebas saja. Yang penting ada 4 huruf. Itu jangan tambah ke yang lain. Paham kan? Antum terserah mau balik-balik bagaimanapun. Paham kan? Iya. Antum mau balik huruf-hurufnya itu yang penting 4 itu. 4 itu. Para ulama bahasa sendiri mereka macam-macam mentakbirnya. Ada yang bilang na'aitu, ada yang bilang na'aitu, anaitu. Ya, terserah. Antum mau bilang juga ta'aina. Tidak ada masalah. Mau dibalik-balik juga. Na'aina, ya aina, ya aitu. Tidak ada masalah. Yang penting berapa? 4 huruf itu. Iya, kalau teman-teman bilang Anita katanya, tapi itu perempuan. Nanti antum ingat lagi temanmu di kampung. Iya. Dipahamkan? Jelas ini? Pokoknya yang penting ada dia, pasti fi'il mudhari itu. Kalau tidak ada ini, jangan bilang fi'il mudhari. Kalau tidak ada ini huruf, jangan pernah katakan fi'il mudhari. Paham kan? Kemudian, ini sorof semuanya ini. Sorof semuanya. Wa yudham awwaluhu. Ini huruf tadi itu. Huruf ana itu tadi. Harokatnya apa? Huruf ana itu tadi harokatnya apa? Ini kan disorof. Wa yudham awwaluhu. Di dhamma awalnya. Di dhamma awalnya. Iya. Maksudnya huruf ana itunya. Di dhamma. Kita lihat catatan 33. Ketentuan dalam mengharokati huruf awal fi'il mudhari. Ini ketentuannya. Mengharokati huruf awal fi'il mudhari. Dhamma awalnya. In kana madihi ala arba'ati ahruf. Kalau fi'il madinya berasal dari 4 huruf. Jadi kalau antum mau buat madi ke mudhari dan dia berasal dari 4 huruf, ada madinya 4 huruf. Madinya 4 huruf. Maka dhamma huruf mudhari'anya. Catatan di bawah 34. Catatan di bawah 34. Maka huruf mudhari'anya diharokati dhammah jika diubah dari fi'il madi 4 huruf. Apakah 4 huruf asli atau 3 huruf asli dengan tambahan 1 huruf?
Paham kan? Jadi 4 huruf di sini mencakup 4 huruf asli atau 3 huruf yang sudah ditambah 1 huruf. Dipahamkan? Maka fi'il mudhari'nya huruf pertamanya di dhammah. Dan ini adalah kaidah sorfiyah, kaidah dalam ilmu sorof. Tidak akan berubah. Kenapa saya bilang kaidah sorfiyah? Supaya antum paham. Kalau itu kaidah sorof berarti tidak berubah. Karena kaidah sorof tidak akan pernah berubah. Dimanapun, kapanpun. Beda kalau kaidah nahwiyah. Kaidah nahwu bisa berubah. Tergantung di mana posisinya. Di mana letaknya. Di mana kedudukannya. Tapi kalau dibilang itu kaidah sorfiyah, itu sudah paten. Sekali hafal. Jadi kalau fi'il madinya 4 huruf. 4 asli atau 3 tambah 1. Maka huruf mudhari'nya ana itu tadi di dhammah. Diharokati dengan apa? Dhammah. Itu kaidahnya. Kadahroja yudahriju. Ini contoh untuk 4 asli, catatan 35 ya. 35 contoh yang 4 huruf asli. Dahroja yudahriju. Akroma yukrimu, farroha yufarrihu, qatala yuqatilu. 36 contoh yang asalnya 3 huruf dengan tambahan 1 huruf. Dan beliau contohkan itu sebenarnya mewakili 4 wazan. Dahroja wazan fa'lala, akroma wazan af'ala, farroha wazan fa'ala, qatala wazan fa'ala. Tapi kan itu kan orang sorof kalau wazan. Kalau nahwu langsung contoh. Paham perbedaan orang sorof dan orang nahwu? Jadi orang nahwu langsung contoh. Kalau orang sorof selalu wazan. Artinya kalau orang sorof akan mengatakan yaitu kalau 4 wazan. Kan hanya 4 wazan yang 4 huruf. 1, 3, 4 asli, 3 yang ditambah 1. Paham kan? Huruf mudhari'nya di dhammah. Selain itu kata beliau wa yuftahu fi ma siwadalik, dan di fathah huruf ana itunya pada selain itu. Selain tadi itu huruf mudhari'nya di fathah. Artinya kalau dia 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf, semua huruf mudhari'nya diapain? Di fathah. Semua huruf mudhari'nya di fathah. Nah contoh, nasoro yan suru, contoh untuk 3 huruf ini. Intolako yan toliku, ini contoh untuk 5 huruf. Paham kan? Contoh untuk 5 huruf ini. Istakroja yastakriju, ini contoh untuk berapa huruf? 6 huruf. Belum tidak bawakan sesuai wazan karena banyak sekali. Kan wazan 4 huruf sedikit, hanya 4 saja yang 4 huruf. Tapi wazan 3 huruf ada 6. 5 huruf ada 3 tambah 2, ada 4 tambah 1. 6 huruf ada 3 tambah 3, ada 4 tambah 2. Kan banyak. Nah, penuh nanti contohnya. Maka cukup satu-satu wakil saja. Nasara yang suruh, ini contoh 3 huruf. Intolako yang toliku, ini contoh 5 huruf. Istakroja yastakriju, ini contoh untuk 6 huruf. Yang menjadi poinnya adalah 3, 5, 6 huruf mudhari'nya di fathah. Yang suruh, yan toliku, yan yastakriju, yan yas. Paham kan? Di fathah huruf mudhari'nya. Di fathah huruf mudhari'nya. Sampai situ. Iya. Sisa sedikit sebenarnya amar sama huruf. Setelah itu langsung masuk bab i'rab. Bab i'rab. Karena di sini masuk level tahap kedua itu cepat. Pokoknya kalau masih muda kita cepat, kalau yang sulit kita perlambat. Kita perlambat. Dipahami kan? Jadi kalau muda kita percepat, kalau sulit kita perlambat. Ada pertanyaan? Sampai di situ? Silakan. Tidak harus. Tidak harus ada fi'il, harus berwazan fi'il. Tidak. Karena fi'il terbagi 2. Nanti kita akan tahu itu di buku lebih tinggi. Tapi karena ini sederhana, tidak apa-apa dikasih tahu. Fi'il itu terbagi 2. Ada fi'il mutasarrif, fi'il punya tasrif. Artinya ada madhi, mudhari, amar. Dan ada fi'il jamid, fi'il tidak punya tasrif. Dia cuma datang madhi saja atau mudhari saja.
Madi saja, tidak ada mudhari, tidak ada amr. Ada fiil juga datang mudhari dan amr saja, tidak ada madi. Ada fiil amr saja, tidak ada madi, tidak ada mudhari. Itu disebut fiil jamid. Fiil jamid tidak masuk dalam 22 wazan. Dipahamkan? Seperti ini nikmat. Nikmat, tidak ada wazan dalam fiil. Bisa, tidak ada wazan dalam fiil. Laisa, tidak ada wazan dalam fiil. Paham kan? Catatan 29. Di mana ini? Sekarang Iman, kita bercerita tentang fiil apa? Judulnya itu fiil apa yang diceritakan? Yang tak tanis. Fiil madi. Apakah sin bisa masuk pada fiil madi? Ya kan kita judulnya fiil madi. Kenapa antum tanya tanda fiil lain? Iya juga ya, tak? Judul-judul itu penting. Kan sudah saya bilang di Abdul Kholiq, fiil jamid tidak punya tasrif mudhari. Jadi jangan bilang bagaimana kalau laisa diubah ke mudhari. Jadi apa fiil mudharinya laisa? Antum cari itu, keliling antum kota Bima sampai ke kampung-kampung. Paham kan? Tidak dapat fiil mudharinya laisa. Memang laisa tidak punya fiil mudhari. Nikmat tidak punya fiil mudhari. Bisa tidak punya fiil mudhari. Asa tidak punya fiil mudhari. Ini hanya fiil madi, jamid. Paham kan? Ada lagi? Tadi katakan bahwasanya al-kalimah itu kata yang terdiri satu kata. Terus bagaimana Ustaz kalau ada dua kata jadikan satu kata Ustaz? Apakah termasuk kalimat? Kalimat karena hasilnya. Hadramaut kan sudah jadi satu kata, berarti kalimat. Kan hasilnya kan, orang tidak jadikan lagi dua kata, ini sudah jadi satu. Kalau sudah jadi satu, jadi kalimat. Ada lagi? Nah, penyandaran itu kan ada macam-macam. Ada penyandaran yang mengharuskan majrur. Itulah penyandaran berupa mudhafun nilai. Ada penyandaran tidak mengharuskan majrur. Itu disebut nanti isnad. Penyandaran. Iya. Iya kan? Dan terjadi penyandaran. Tapi penyandaran di sini bukan dua isim. Mudhafun nilai kan penyandaran dua isim. Anda? Subhanallah, alhamdulillah.